sudah saya terima, saya masukkan pada posisi aset lancar di kas. Berarti kan ada uang 50 juta ya. Nah, uang 50 juta ini bisa saya gunakan untuk produktivitas. Berarti artinya bisa saya salurkan kembali kepada orang atau organisasi. Paham? Nah, ketika saya menyalurkan uang tadi, berarti posisi kas itu berkurang. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Nah, saya salurkan itu dalam bentuk akad pembiayaan. Masih ingat akad pembiayaan apa? Akad pembiayaan apa? Apa aja yang disebut dengan akad pembiayaan? Ada yang tahu akad pembiayaan? Ada yang tahu akad pembiayaan? Mudharabah dan musyarakah. Oke, mudharabah dan musyarakah. Oke. Nah, ini tadi kan sudah terkumpul uang 50 juta ya. Nah, kemudian uang yang diamanatkan oleh si pihak ketiga tadi saya putar lagi. Ceritanya gitu ya. Dalam bentuk akad pembiayaan gitu ya. Maka hal ini yang perlu diingat itu adalah nilai kasnya berkurang. Oke? Paham sampai di sini? Nilai kas berkurang pasti di posisi mana tuh? Di kredit, Pak. Kredit, Pak. Oke. Baik. Nah, saya gunakan untuk akad mudharabahnya 10. Berarti kalau kita jurnal umumkan gimana tuh bunyinya? Ada yang tahu kalau kita jurnalkan bunyinya gimana? Tadi uangnya berkurang di posisi mana tuh? Kasnya di kredit, terus Oke, terus yang untuk 10-nya debitnya? di debit. Oke. Nah, itu artinya ketika akad mudharabah dan akad musyarakah itu dalam posisi aktiva, berarti kita itu bukan lagi menjadi mudhorib, tapi posisi kita ganti menjadi sohibul mal. Orang atau organisasi yang menyalurkan uangnya itu disebut dengan sohibul mal. Bisa dipahami sampai di sini? Ciri-cirinya seperti itu. Bisa dipahami? Oke ya. Terus misalnya di sini akad musyarakahnya saya keluarkan 15 juta. Oke, berarti duitnya berkurang lagi kan? 15 juta kan? Terus yang bertambah apa nih? Akad musyarakah kan? Jadi kalau kita jurnal umum gimana ini? Kalau kita jurnalkan umum gimana nih? Paham nggak? Yang debit apa ini?
Yang debit apa? Ada yang tahu? Bagaimana, Pak? Kira-kira yang debit apa ini? Tadi saya gunakan untuk akad musyarakah 15 juta. Berarti kalau kita jurnalkan umum gimana itu bunyinya? Kas kredit akad musyarakah debit. Oke ya, jadi kalian paham ya. Kalian dalam Paham, Mbak. ini saya kenapa ini kenapa saya jelaskan secara detail. Yang pertama itu nanti fungsinya berkaitan dengan fungsi syariah antara mudorib dan sohibul mal. Gitu ya. Nah, ingat-ingat aja kuncinya di situ. Kalau pasifa dalam bentuk akad musyarakah dan mudharabah itu posisinya di pasifa gitu ya. Berarti kita itu sedang berada di posisi mudorib atau orang atau organisasi yang diamanati uang untuk diputer. Gitu kan? Nah, karena kita diamanati diputer, uangnya itu bisa diputer lagi dalam bentuk akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, ketika diputer uangnya itu, maka posisi akad mudharabah dan musyarakah itu berada di posisi aktiva. Nah, itu nanti menunjukkan fungsinya sebagai sohibul mal. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa diterima penjelasan saya? Bisa, Pak. Oke ya. Baik, tadi sudah betul untuk penamaannya ya. Nah, di sini yang saya perlu informasikan, akad pembiayaan itu nanti di dalam aset itu nanti disebut dengan investasi. Ingat itu ya. Disebut dengan investasi. Jadi yang perlu kita ingat adalah kalau akad mudharabah dan akad musyarakah itu berada di posisi aset, nanti penamaannya adalah investasi dalam kurung itu akad mudharabah ya. Ini saya contohkan nih. Nah, berarti kalau yang perlu diingat-ingat itu ya. Jadi kalau pada posisi aset akad mudharabah dan akad musyarakah itu fungsi dari kita itu adalah sohibul mal. Oke ya. Nah, akad pembiayaan bisa apa? Bisa apa? Bisa apa? Bisa apa? Oh iya. Oke ya. Jadi kalau akad mudharabah dan akad musyarakah itu ditaruh di posisi aset gitu ya. Itu berarti kita itu sebagai fungsinya sebagai sohibul mal. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pencatatan jurnal umum, akad pembiayaan itu identik dengan investasi. Jadi kalau kita menemui dalam bentuk akad mudharabah ataupun akad musyarakah, berarti itu namanya investasi. Ini nanti penjurnalannya. Misalnya tanggal 5. Nah, misalnya di sini tanggal 5 bulan 4 tahun 2001. Tadi ya, ada transaksi penyaluran dalam bentuk akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, itu untuk penamaannya adalah investasi ini dalam kurung akad mudharabah. Tadi besarnya berapa tadi? 10 ya? 10 juta, Pak. Benar ya? 10 juta ya? Iya, Pak. Oke. Baru nanti bawahnya itu adalah kas.
Bisa dipahami sampai di sini? Ini saya sudah mulai masuk ke akuntansi syariahnya ya. Nanti hampir sama dengan akuntansi perbankan syariahnya, jadi sudah mulai masuk di situ semua. Kemudian misalnya tanggal 6 bulan 4 tahun 2021, tadi ada akad dalam bentuk akad musyarakah ya. Jadi nanti penamaannya tinggal seperti ini, investasi dalam bentuk akad musyarakah. Seperti ini. 15 juta ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke. Kreditnya pasti kas karena kan uangnya berkurang kan. Disalurkan kan. Seperti ini. Oke, kalian paham? Ada pertanyaan? Ya, ini sudah masuk kepada praktek akuntansi syariah nih. Saya kasih tanda merah. Paham? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Ya, silakan boleh. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau di dalam aset, akad pembiayaan, mudharabah dan musyarakah itu dia termasuk investasi. Itu nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya yang membahas tentang akad mudharabah dan akad musyarakah. Kira-kira sudah bisa dipahami? Kalau di dalam pencatatan pada posisi aset, akad pembiayaan, mudharabah dan musyarakah itu dia termasuk investasi. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami lagi? Bisa, Pak. Masuk di Bisa, Pak. Oke. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti bisa dalam bentuk akad pendanaan. Oke, seperti ini. Oh, tunggu. Oke. Ini saya sudah masuk kepada praktek akuntansi syariah ya. Yang pertama tadi adalah akad pembiayaan, yang kedua itu adalah akad pendanaan. Nah, akad pendanaan ini itu nanti dia tidak masuknya kepada aset lancar, tapi nanti dia masuknya kepada aset tetap. Nah, di sini. Ya, ini sudah saya terangkan. Kalau di akad pembiayaan, dia masuknya investasi kan. Investasi itu dia masuknya kepada aset lancar. Oke ya. Itu nanti saya akan terangkan di pertemuan berikutnya. Yang penting kalian paham dulu. Yang kedua, itu dalam bentuk akad pendanaan. Nah, akad pendanaan itu ada 4 ya. Ada 4. Pertama, kalian harus ingat-ingat ya, kalau akad pembiayaan itu ada di posisi aset lancar, tapi kalau untuk akad pendanaan dia posisinya pada aset tetap, yaitu meliputi akad murabahah. Itu juga akan saya terangkan. Murabahah. Kemudian ada akad salam. Kemudian nanti ada akad istisna. Ya. Sama satu lagi itu nanti ada akad ijarah. Nih. Jadi kalian nanti sudah bisa membayangkan perbedaan dari kedua akad tadi ya. Nah, bedanya apa? Oke. Nah, ini kan kedua-duanya itu difungsikan
untuk menghasilkan duit ya. Berarti artinya dia dua-duanya ini itu nanti diorientasikan untuk menghasilkan pendapatan. Ya. Nah, di sini untuk akad pembiayaan, nih, akad pembiayaan itu kan tadi sudah saya terangkan bahwa kedua-duanya itu difungsikan atau ditujukan untuk menghasilkan duit ya. Nah, kalau akad pembiayaan investasi yang namanya investasi itu kan pasti kita harus mendapatkan bukan selisih investasinya, tapi hasil investasi. Misalnya kita investasi pada saham gitu ya. Pasti yang dituju adalah nilai saham itu naik kan. Misalnya kita beli saham itu 20, tapi sehari kemudian nilai sahamnya 30. Berarti kan ada nilai gap gitu ya, sebesar 10 kalau kita jual lagi. Jadi kan yang tadinya kita keluarin uang 20 gitu ya, keesokan harinya nilainya naik menjadi 30, kita terima uang 30. Artinya kita mendapatkan keuntungan sebesar 10. Itu disebut dengan investasi ya. Paham nggak sampai di sini? Oke, bisa diterima penjelasan saya? Ada pertanyaan? Bisa, Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kalau akad penghasilan yang dihasilkan itu nanti disebut dengan profit sharing atau bagi hasil atau bagi keuntungan. Ya. Jadi dua-duanya itu di sini dia akan menghasilkan yang disebut dengan profit sharing. Oke, ini yang pertama. Tetapi kalau untuk pendanaan yang perlu diingat, nih pendanaan itu nanti return yang dihasilkan bukan dalam bentuk profit sharing, tapi dalam bentuk margin keuntungan. Nanti juga akan saya terangkan kenapa disebut dengan margin keuntungan, kenapa disebut dengan profit sharing. Tapi yang jelas kalian harus tahu dulu ya. Oke, sampai di sini bisa diterima penjelasan saya. Jadi yang pertama tadi bedanya kalau akad pembiayaan itu pada kolom aset lancar karena dia merupakan investasi gitu ya. Tapi kalau akad pendanaan itu nanti dia masuknya ke dalam aset tetap gitu. Kalau akad pembiayaan return yang dihasilkan berupa profit sharing, oke. Kalau untuk akad pendanaan return yang dihasilkan itu dalam bentuk margin keuntungan. Itu yang perlu diingat dulu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Oke, bagus. Ya, jadi keempat ini dia nanti return atau pengembalian atau penghasilan yang dihasilkan itu dia dalam bentuk margin keuntungan. Nanti saya akan terangkan. Yang penting ini persamaan akuntansinya bisa dipahami dulu. Oke. Nah, baru profit sharing dan margin keuntungan itu nanti akan dicatat pada posisi pendapatan di sini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami. Ini urut-urutannya seperti itu. Jadi kalau dia melakukan proses akuntansi syariah, maka pendapatannya itu sumbernya hanya dua itu, yaitu profit sharing dan juga margin keuntungan. Oke, bisa dipahami sampai di sini mekanisme alur akuntansinya.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu Untuk nih. penulisannya, Pak. Gimana? Untuk penulisan jika ada transaksi gitu. Oke, nah saya kasih tanda panah dulu ya. Yang penting kalian sudah paham ya pola akuntansinya seperti itu ya. Mas. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Tadi ada sedikit ini. Oke, jadi kalian paham ya? Urut-urutannya seperti itu. Jadi kita sudah mulai praktek akuntansi syariahnya. Sudah mulai praktek akuntansi syariahnya. Saya gabungkan biar bisa gabung. Oke ya. Jadi kalau tadi apa namanya investasi gitu ya. Jadi misalnya saya investasi dalam bentuk akad mudharabah. Itu nanti hasilnya itu adalah berupa profit sharing atau bagi hasil. Sama juga akad musyarakah. Itu juga nanti hasilnya berupa profit sharing. Ini untuk mekanisme atau pengertian yang lebih detail dari ke-6 akad ini nanti akan saya bahas secara detail itu ya, substansi antara kita berfungsi sebagai sohibul mal kemudian menjadi mudhari. Oke? Bisa dipahami belum untuk penjelasan saya? Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke Bisa, ya, Pak. saya lanjutkan. Nah ini tadi pertanyaannya gimana sih pencatatannya untuk akad mudharabah, salam, istisna, sama ijarah gitu ya? Iya, Pak. Oke ya. Ini perhatikan dulu. Jadi kenapa akad mudharabah, murabahah, salam, istisna, sama ijarah itu disebut dengan akad pendanaan? Akad pendanaan masuknya kepada aset tetap. Nah, sebenarnya keempat akad ini itu dia termasuk jual beli. Ya. Maksudnya jual beli gimana? Misalnya nih, kalau akad mudharabah itu adalah akad untuk jual beli. Berarti kalau jual beli, misalnya saya menginginkan mobil, belinya di perusahaan syariah. Berarti kan otomatis perusahaan syariah tadi itu membeli mobil terlebih dahulu kan sebelum dijual ke saya. Paham nggak? Pak. Oke ya. Nah, ketika dia membeli mobil itu, maka kan dia beli mobil kan, mobilnya datang kan ke perusahaan syariah tadi kan, sebelum dijual ke saya kan. Maka ketika si perusahaan tadi membeli mobil untuk dijual kembali, itu dia nanti akan dicatat dalam aset tetap. Paham sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, jadi keempat akad tadi, akad murabahah, salam, dan istisna, itu dia adalah
dalam bentuk jual beli. Ya, sudah diingat? Murabahah, salam sama istisna itu adalah akad untuk jual beli. Nah, kalau dia melakukan jual beli, berarti kan artinya harus ada barang yang mau dijual kan? Nah, ketika dia mau jual, dia harus dapatkan barang itu kan? Nah, ketika dia mendapatkan barang itu, maka dia akan dicatat pada aset tetap. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Oke ya. Nih, jadi ada tiga ya, akad mudharabah dan musyarakah itu dia investasi ya. Kalau kita investasi kan berarti duit itu kita kasihkan ke mudorib, kepada yang lola uang tadi untuk digunakan usaha. Nanti kalau usaha nanti di profit sharingkan atau dibagi hasilkan. Paham sampai di sini? Bisa diterima investasi seperti itu? Bisa, Pak. Bisa diterima ya? Bisa, Kemudian Pak. yang kedua, dalam bentuk akad murabahah, akad salam, sama akad istisna, itu dia adalah dalam bentuk jual beli. Kalau jual beli kan berarti harus ada barang yang dijual. Nah, ketika dia mendapatkan barang yang mau dijual, gitu kan, maka nanti itu akan diakui sebagai aset tetapnya. Oke kan? Setelah dia dijual, pasti kan ada keuntungannya kan? Misalnya dia beli 20, nah nanti 20 itu dicatat dulu sebenarnya. Baru nanti setelah dijual, gitu kan, ada pendapatan dijual 30, maka yang 10 itu disebut dengan margin keuntungan. Masuk kepada pendapatan. Paham? Paham, Pak. Ya, satu lagi. Ini ijaroh, gitu ya. Ijaroh itu dia adalah sewa menyewa. Ya, ini sudah saya jelaskan ya. Ini berarti nanti dia masuknya jual beli. Oke. Ini jual beli nih. Ini jual beli. Nah, ini jual beli. Nah, kalau untuk yang ijaroh itu adalah dia pendapatan sewa ya. Disebut dengan pendapatan sewa. Ini dalam bentuk sewa menyewa gitu ya. Nanti hasilnya adalah pendapatan sewa. Oke. Nah, jadi ijaro itu adalah akad sewa menyewa. Nah, dia bisa melakukan sewa menyewa kalau ada barang yang disewa kan. Nah, ketika dia mendapatkan barang yang disewa itu nanti termasuk ke dalam aset tetap. Oke. Misalnya nih, dia beli rumah senilai 400 juta, maka 400 juta itu sebagai aset tetap. Nah, ketika disewakan, yang sewa itu dia bayar sewa, maka itu disebut dengan pendapatan sewa. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Maka pendapatan sewa menyewa itu dia masuk kepada pendapatan ya sini ya. Ini misalnya di sini ada pendapatan sewa misalnya sebesar 10 juta. Ya kan, 10 juta langsung diakui ke dalam asetnya kan. Kasnya kan 10 juta seperti itu. Oke, kira-kira paham nggak dengan penjelasan saya? Bisa diterima nggak kira-kira?
Jadi ini adalah proses dari akuntansi syariah ya. Kita sudah masuk kepada akad pembiayaan, dia masuknya kepada aset lancar, kemudian satu lagi akad pendanaan, itu masuknya kepada aset tetap. Di situ ada yang disebut dengan jual beli, gitu ya, 3 akad itu. Dan satu laginya adalah akad untuk sewa menyewa. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Jelas kira-kira? Apa bingung? Ada pertanyaan nggak nih? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi ini saya cukupkan ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada? Enggak, Pak. Oke, bisa diterima ya, bisa dipahami ya kira-kira ya? Apa yang saya jelaskan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Ini kita sudah masuk akuntansi syariah ya, jadi nanti mekanismenya itu seperti itu tuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini bisa saya cukupkan. Oh ya, saya mau minta maaf lahir batin menjelang bulan Ramadan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah untuk menjalankan bulan suci ini dan benar-benar meraih kemuliaannya. Gitu ya. Amin. 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 Baik, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi